Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok psikologi klinis ingin mempresentasikan tentang jurnal faktor predisposisi dan presipitasi yang menjadi penyebab gangguan jiwa di Desa Sumber Tebu, Bangsal, Mojokerto. Oke. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan dulu tentang faktor predisposisi dan presipitasi itu apa. Faktor predisposisi dan presipitasi ini adalah faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa. Lebih spesifiknya, faktor predisposisi ini adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya gangguan jiwa. Kemudian di sini penyebab faktor predisposisi ini itu multifaktor. Yang pertama adalah faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosiokultural dan lingkungan. Kalau dari faktor biologisnya ini dapat berupa gangguan neurotransmitter, keturunan, kerusakan struktur otak, alkohol, maupun penggunaan obat-obatan terlarang. Kemudian faktor predisposisi yang dari faktor psikologis ini dapat berupa stres, pikiran dan perasaan negatif. Itu bisa dari permasalahan di keluarga, trauma, kematian orang yang dicintai, serta memikirkan hal-hal yang terlalu banyak atau bisa kita sebut negative thinking. Kemudian faktor sosiokultural dan lingkungan ini dapat berupa intimidasi di sekolah atau lingkungan sosial, kemudian kurangnya teman atau orang-orang yang peduli kepada individu, sulit mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan yang terlalu banyak. Sedangkan hasil studi yang didapatkan dari Rinawati dan Ali Mansur pada tahun 2016 di RSJ, Dr. Marzuki Mahdi Bogor mengatakan bahwa faktor predisposisi itu memiliki faktor biologis yang meliputi gangguan jiwa sebelumnya, keturunan, kemudian trauma kepala, dan penyakit kronis. Sedangkan faktor psikologinya ini meliputi tipe kepribadian, pengalaman yang tidak menyenangkan, keinginan yang tidak terpenuhi, konsep diri negatif, dan pola asuh. Sedangkan faktor sosial meliputi tidak bekerja, tidak ikut kegiatan sosial, individu kurang bersosialisasi, tidak mempunyai teman dekat, konflik dengan teman atau keluarga, kemudian penghasilan kurang, tidak sekolah atau putus sekolah, dan kehilangan orang yang berarti. Kemudian kalau dari hasil studi Saputri pada tahun 2016 ini menunjukkan bahwa faktor predisposisi di gangguan jiwa di RSJ daerah Surakarta disebabkan karena kehilangan, kegagalan, dan berduka. Kalau faktor presipitasi ini adalah faktor pencetus terjadinya gangguan jiwa. Nah, faktor-faktornya itu bisa dari yang pertama itu faktor biologi, meliputi putus obat, penyakit fisik, dan trauma kepala. Kalau faktor dari psikologisnya itu meliputi pengalaman tidak menyenangkan yang dialami individu dan keinginan yang tidak terpenuhi. Kemudian faktor sosial itu meliputi konflik dengan keluarga atau teman, penghasilan kurang, tidak bekerja, tidak sekolah atau putus sekolah, dan kehilangan orang yang berarti. Sedangkan hasil studi Saputri pada tahun 2016 menunjukkan bahwa faktor presipitasi dan gangguan jiwa pada pasien adalah gangguan psikologis, gangguan sosial, gangguan emosional, dan gangguan biologis. Kemudian di sini jurnal ini merupakan penelitian yang dilakukan pada ODGJ di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Kemudian desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Kemudian populasinya itu seluruh ODGJ yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sejumlah kurang lebih 1.200 ODGJ. Sampel penelitiannya itu dengan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih kriteria ODGJ yang dilakukan kunjungan dalam rangka validasi data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, baik ODGJ dengan riwayat pasung maupun non-pasung, sejumlah
52 ODGJ. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri itu menggunakan lembar observasi atau form pengkajian kesehatan jiwa. Kalau teknik analisis datanya itu menggunakan analisis deskriptif. Kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasannya akan dijabarkan oleh teman saya di sini, yaitu Rolyadi. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Taskia Dini Lestari untuk masalah hasil yang dicapai. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu faktor predisposisi, di mana faktor predisposisi ini yang dimaksud itu predisposisi itu kondisi tubuh yang rawan atau mudah terjangkit penyakit. Di sini ada beberapa faktor predisposisi orang dengan gangguan jiwa, khususnya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Di sini di jurnal ini mengatakan atau membahas bahwasanya yang menunjukkan bahwa faktor predisposisi yang banyak teridentifikasi itu terjadinya karena gangguan jiwa pada faktor biologis. Karena apa? Karena gangguan jiwa yang dialami sebelumnya itu cuma 59% dan gangguan jiwa pada umumnya itu disebabkan karena adanya stres yang sangat tinggi pada seseorang sehingga mengalami suatu masalah yang kritis. Kalau kita sebagai anak muda khususnya yang udah berpikiran tua, kalau kita udah stres dan akhirnya nanti kalau udah stres kritis, keadaan kritis akhirnya bunuh diri nanti pada akhirnya. Tapi selain itu, selain faktor biologis, jurnal ini juga menunjukkan bahwa ada faktor predisposisi itu terbanyak teridentifikasi dari faktor psikologis. Dari mana faktor psikologisnya? Karena adanya keinginan yang tidak terpenuhi. Apalagi kita sebagai anak muda gitu. Kita menginginkan itu akan tetapi tidak terpenuhi, pastinya kita bakalan melakukan hal apa saja untuk bagaimana semua keinginan kita itu terpenuhi. Dan hasil studi dari Saputri pada tahun 2016 itu menunjukkan bahwasanya berasal dari tekanan hidup itu salah satu dari faktor psikologis juga. Akan tetapi kebutuhan atau keinginan seseorang tidak terpenuhi yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, kita sebagai anak muda kalau kepenuhan kita atau keinginan kita tidak terpenuhi, pastinya kita bakalan melakukan apa saja, apapun itu untuk untuk melakukan apa saja yang ingin kita lakukan supaya keinginan kita itu bisa terpenuhi gitu. Dan selanjutnya juga faktor predisposisi itu penyebabnya dari gangguan jiwa atau dari faktor sosiokultural, khususnya karena apa? Karena adanya konflik dengan keluarga ataupun teman atau dengan lingkungan. Karena faktor predisposisi ini yang paling banyak itu yang 88% itu yang pertama itu dari faktor keluarga, terus pertemanan maupun lingkungan. Karena kenapa yang dari faktor keluarga, teman, dan lingkungan ini jumlahnya itu sekitaran 88%, karena di keluarga itu kita dididik dari kecil hingga sampai dewasa sebelum berkeluarga. Dan di dunia pertemanan pun kita nggak bisa berteman atau bertemu teman kita dengan baik dan jahat. Pastinya kita di dunia pertemanan itu ada yang baik, ada yang jahat. Itulah dinamika di dalam pertemanan. Dan yang di lingkungan juga kayak di pertemanan, di lingkungan kita ada yang keras, ada yang baik, ada yang muslim, ada yang non-muslim, dan lain sebagainya. Makanya faktor predisposisi untuk penyebab gangguan jiwa ini 88% itu dari, yang pertama itu dari keluarga, teman, dan lingkungan. Terus dari hasil studi yang dilakukan oleh Saputri pada tahun 2006 menunjukkan bahwasanya pada usia 16 sampai 25 tahun itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Karena apa? Karena tahap kehidupan atau
tahap di usia 16 sampai 25 tahun ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Karena apa? Karena tahap ini memenuhi dengan adanya stres. Kita udah mulai berpikir di umur yang 16 sampai 25 tahun ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa sukses, membahagiakan orang tua, punya ini, punya itu. Jadi kita di sini yang umur 16 sampai 20 tahun ini mengalami stres. Karena apa? Apa yang membuat kita stres? Yang membuat kita stres di umur ini kebanyakan memikirkan sesuatu yang bakalan kita raih di masa depan nantinya. Terus yang selanjutnya itu masalah apa ya, kondisi penderita yang sering terlambat disadari itu dari keluarga dan dari lingkungannya karena apa ya? Karena dianggap sebagai bagian dari tahap penyesuaian diri. Padahal itu apa ya? Persepsi yang salah menurut saya ya. Dan hasil studi ini juga menunjukkan bahwasannya usia terbanyak yang membuat mereka mampu serta mandiri menghadapi atau menghidupi diri dan keluarganya. Dan yang selanjutnya, yang poin kedua yaitu faktor presivitasi, khususnya dengan gangguan jiwa di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto pada umumnya. Dari hasil studi ini yang menunjukkan bahwasanya faktor presivitasi terbanyak teridentifikasi dari faktor biologis, yaitu putus obat atau gimana ya, 98 gangguan jiwa itu memerlukan pengobatan dalam waktu yang lama. Bagaimana dengan pengobatan yang waktu yang lama? Karena udah teridentifikasi dari jauh-jauh hari bahwasanya yang menderita ini udah lama teridentifikasi. Akhirnya mau nggak mau dia itu harus lama atau mengkonsumsi obat-obatan. Dan hasil studi menunjukkan bahwasanya OJK mengalami gangguan jiwa itu sebesar di atas 10 tahun itu 71%, dan yang mengalami gangguan jiwa di bawah 10 tahun itu cuma 20%. Selain faktor psikologis, di sini ada faktor biologis juga. Yang pertama itu faktor presivitasi itu terbanyak teridentifikasi itu dari faktor psikologis. Karena kurangnya motivasi itu cuma berapa persen ya? Cuma 69%. Karena apa? Karena yang paling berpengaruh di kehidupan kita ini, yaitu bagi saya itu motivasi salah satunya ya. Karena kalau kita kekurangan motivasi, itu bisa mengakibatkan kita itu nggak maju-maju sih menurut saya ya. Contohnya saja nih, kalau saya kuliah, kalau saya kurang motivasi, terus nggak ada yang memotivasi saya nih, kayaknya saya nggak bisa bertahan sampai sejauh ini. Tapi alhamdulillah karena ada yang memotivasi saya bisa bertahan sampai saat ini. Begitulah pentingnya motivasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus sedangkan dari faktor sosial kultural, yaitu faktor presivitas itu yang paling banyak teridentifikasi adalah masalah ekonomi, yaitu cuma 88%. Karena apa? Faktor ekonomi ini juga sangat menghambat atau jadi faktor presivitasi yang kita alami khususnya di Indonesia ini ya. Karena Indonesia ini masalah ekonominya itu bagi saya itu kurang kurang mumpuni lah bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Contohnya saja misalnya saya di Lombok nih, faktor ekonomi saya atau dari keluarga yang kurang mampu lah istilahnya. Terus lari ke kota Malang, terus bertemu dengan keluarga-keluarga dengan ekonominya yang sangat tinggi. Bagi saya pasti ada nantinya itu ada kecemburuan, terus kalau udah ada kecemburuan antara teratas atas, teratas bawah itu atau dari kelas kaya, kelas miskin, itu pastinya ada kecemburuan. Terus nanti kalau udah ada kecemburuan, pastinya ada dendam. Kalau udah ada dendam, pastinya bunuh-bunuhan dan akhirnya mati-matian nanti.
Terus hasil yang menunjukkan bahwasannya yang mengalami gangguan jiwa itu sebagian besar tidak memiliki pekerjaan. Apalagi kalau udah menikah, udah berkeluarga, udah punya anak, udah pasti nih. Kalau udah punya anak, punya istri, terus belum punya pekerjaan, pasti salah satunya itu jadi tekanan dan batin menurut saya. Apalagi dengan tetangga-tetangga yang apa ya, yang julid lah istilahnya, yang mengatur-mengatur rumah tangga kita yang ikut campur. Pastinya itu apa ya, jadi salah satu faktor untuk kita itu mudah terjangkau penyakit, yaitu faktor dari tidak memiliki pekerjaan. Terus apa ya, hasil ini juga disebabkan karena keterbatasan ODGJ yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang kurang membuat individu kehilangan kesempatan, yaitu mempunyai penghasilan dan menunjukkan aktualisasi dirinya. Terus di sini ada yang apa ya, hasil yang diteliti yaitu menunjukkan bahwasanya sebagian besar ODGJ ini adalah laki-laki itu 69% berdasarkan hasil studi Saputri pada tahun 2016. Laki-laki itu memiliki tanggung jawab dan tuntutan hidup sebagai pencari kerja dan membiayai kerja keluarganya sehingga dituntut untuk bekerja keras. Nah, seperti yang saya bilang tadi, masalah belum mempunyai pekerjaan dan laki-laki itu harusnya jadi tunggang punggung bagi keluarganya sendiri. Jangan sampai dunia menjadi terbalik. Di salah satu film kan ada namanya Dunia Terbalik gitu. Istri yang mencari pekerjaan jadi tulang punggung keluarga, malah suaminya yang ngurus anak, yang ngurus rumah tangga. Jangan sampai kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu yang paling berpengaruh itu kelompok dengan status ekonomi rendah ya, seperti yang tadi saya jelaskan tadi itu memiliki rentan terhadap masalah kesehatan jiwa karena rendahnya status ekonomi itu menunjukkan terbatasnya ketersediaan materi dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, penghargaan oleh lingkungannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau kita dari keluarga ekonomi rendah, itu pastinya kita akan dipandang sebelah mata nanti. Apalagi kalau kita ke apa ya, ke rumah-rumah sakit nanti. Jangankan ke rumah sakit, ke puskesmas saja pasti kita ini nanti pasti kita dipandang sebelah mata. Kalau ada ekonomi yang tinggi pasti didahulukan, walaupun yang ekonomi tinggi ini datangnya belakangan, pasti didahulukan yang ekonomi tinggi ini. Karena apa? Dia yang paling kaya, terus paling apa ya, paling bisa menjamin istilahnya. Ya mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan atau yang dapat kami sampaikan dari kelompok ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.